lo udah lama berpasangan dengan pacar lo dan tadi Mas Fajar bilang kayak melakukan seks dan itu dilakukan secara berulang dan pasti itu akan menjadi habit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama gue Fajar di Intuisi Hasrat yang akan ngebahas tentang love story, pekerjaan, dan gaya hidup. Oke guys, di episode kali ini kita kedatangan tamu. Nanti kita kenalan. Kita akan ngebahas tentang apa ya namanya? Toxic relationship. Toxic relationship. Oke, kita kenalan dulu kali ya. Oke. Bagi Anda bisa kenalan dulu. Kalau nyebutin nama gue sih kata gue kenalan. Ya, apa kenalannya kan sama teman-teman di rumah. Oh iya. Oke. Hai, nama gue Ginanda Pancar Agnia, panggilannya Gina aja cukup. Gina. Oh by the way, Instagram. Boleh di follow ya teman-teman. Ini buat nama followers @ginandapania2. Ada duanya gitu. Ada duanya kan? Oh berarti @2. Karena yang satu udah keblokir atau nggak bisa kebuka. Oh keblokir. Iya gitu. Oh, Padahal tuh followersnya udah banyak banget. Ini ya lu sempat masukin konten-konten negatif gitu jadi diblokir. Enggak sih, karena itu nggak tahu kayak ada yang inilah, kayak ada yang hack gitu. Okay. Zaman-zaman hack. Oh by the way, lu umur berapa sih? Masih 20 jalan. 20 jalan tuh sisanya 23 23 berarti kelahiran 98 ya? 6 dong. Oh 96, sorry. 96. Tahu lahir 96. Oke, berarti sekarang udah punya calon? Alhamdulillah udah. Alhamdulillah sudah jalan berapa lama kira-kira? Kurang lebih mau 3 tahun. Oke, namanya Ginanda sudah punya calon, sudah berjalan kurang lebih 3 tahun ya? 3 tahun, oke. Guys, kita hari ini mau ngebahas tentang toxic relationship. Apa sih itu toxic relationship? Nah, nanti kita akan ngobrol dengan Mbak Ginanda. Kita tanya versi Mbak Ginanda ini tentang toxic relationship itu apa ya? Mbak Ginanda bisa dijelaskan gimana sih toxic relationship itu? Toxic relationship. Oke, kalau misalnya ngomong soal relationship ya, yang namanya jatuh cinta itu kan berjuta rasanya gitu ya. Kayaknya udah buta banget gitu kalau misalnya ngomongin cinta. Bucin kayaknya. Bucin banget gitu, tapi enggak sih kebetulan kalau gue. Membela diri. Kalau untuk awal-awal sih mungkin itu tadi, semua tuh kerasa manis gitu. Semua tuh kerasa kayak ya lu tuh baik aja di mata gue dan begitu juga sebaliknya. Kayak misalkan di tahun-tahun pertama nih, karena mungkin setiap pasangan itu pasti ada toxic relationship, tapi mungkin kadarnya berbeda-beda gitu. Betul. Kan ada kadarnya yang berapa persen atau mungkin ada yang sampai bener-bener udah full bener itu bisa dibilang toxic relationship. Toxic relationship itu bisa dibilang intinya adalah racun yang merusak hubungan sih. Racun yang merusak hubungan. Oke. Berarti kita sepakat tentang toxic relationship ini adalah sebuah racun di sebuah hubungan. Iya. Oke. Sekarang emang bahaya seperti apa sih? Kalau boleh tahu karakternya tuh gimana sih ciri-cirinya gitu? Ciri-cirinya banyak banget dan mungkin juga semua pasangan ada di fase-fase ini. Kayak misalkan yang pertama, kalau yang tadi gue bilang kalau misalkan di tahun pertama itu kayak masih kelihatan manis, semua berjalan dengan baik, kita nerima apapun yang dia lakuin dan juga sebaliknya gitu. Tapi di tahun kedua mulai nih kadar posesifnya agak lebih tinggi karena mungkin kayak kita udah setahun berjalan pacaran, di tahun kedua ini kayak pengen ada yang lebih gitu, kayak misalkan lo harus lebih banyak waktu deh sama gue, atau misalkan apapun kegiatan lo libatin gue deh, atau apapun itu. Jadi intinya ciri-cirinya suka mengekang, terus lebih ke apa ya, hal-hal yang bisa dibilang tidak baik lah untuk dilakukan. Padahal itu positif kan sebenarnya kan? Positif, kan kalau ya. misalkan kita punya pacar nih, saya punya pacar gitu kan, wajar nggak sih saya misalkan sok ngatur gitu? Nanti jangan lupa ya kalau habis maghrib makan dulu, terus nanti tarawih dan sebagainya. Itu wajar nggak sih sebenarnya? Itu wajar dan itu perhatian, itu sangat-sangat wajar kalau dalam hal pasangan kan. Tapi ketika itu langsung berubah perhatiannya yang benar-benar berlebihan, kayak lu mau kemana, kesini sama siapa, ngapain aja, bla bla, itu kayaknya mesti. Oh itu sudah berlebihan ya? Berlebihan banget sih. Oke. Mbak, kalau faktor-faktor yang apa ya bisa terjadinya sebuah toxic itu menurut Mbak apa sih? Salah satunya adalah muncul insecurity, kayak misalkan
terutama cewek ya. Kalau misalkan gue sendiri ngerasa kayak tumbuh insecurity itu ya tadi ya mungkin di tahun tahun kedua pacaran atau mungkin tahun berikutnya ngerasa kayak udah nggak percaya diri gitu, karena kan apalagi dia di lingkungan yang banyak orang, terus juga ya itu tadi kecemburuan kita dan keposesifin kita tuh lebih tinggi dari biasanya gitu. Makanya kenapa bisa sampai muncul toxic relationship itu kayak misalkan tadi insecurity udah nggak pede sama diri kita sendiri, terus takut kehilangan dan mungkin hal-hal lain yang gitu. Nah misalkan gini Mbak, ada satu kasus misalkan kita udah berjalan hubungan 2 tahun atau 3 tahun lebih lah. Kemudian salah satu dari kita itu berusaha mati-matian terus untuk menjaga hubungan ini, tapi hanya salah satu ya. Jadi sehingga si orang ini untuk menjaga hubungan sampai dia ngelakuin hal-hal yang ya belum situ ya, maksudnya kayak bener-bener egoisme lah keluar, bener-bener lu harus ikut apa kata gue gitu kan. Itu gimana tuh menurut Mbak? Itu kan padahal kan itu hal positif dalam arti bener-bener menjaga hubungannya gitu. Tapi kenyataannya malah si ceweknya tuh kadang-kadang apa sih lu lagi ini banget, terlalu mengekang, terlalu posesif dan sebagainya. Nah itu menurut Mbak gimana tuh? Sebenarnya itu udah nggak ngerasain apa ya, gimana ya? Ketika kebahagiaan udah nggak ada lagi di dalam pasangan, di dalam hubungan tersebut, itu udah bisa dibilang menjadi toksik. Meskipun banyak orang bilang kayak itu baik kok, orang perhatian itu baik, karena ya mungkin itu tadi nggak mau ceweknya melakukan hal-hal yang dia nggak suka atau apapun itu udah termasuk toxic relationship sih, karena memang udah nggak ada kebahagiaan kan di salah satu pasangan tersebut gitu, karena terlalu mengekang itu. Nah kalau misalkan gini Mbak, di sini kita itu kadang-kadang merasa ingin menjadi seorang yang paling dihargai gitu kan, seorang jadi apa ya, kayak pahlawan gitu kan. Pokoknya lu nggak boleh sama siapa-siapa, harus sama gue, jadi seakan-akan gue itu seorang pahlawan gitu. Itu menurut Mbak gimana sih? Masuk ke toksik nggak sih? Iya lah, itu sama dengan mengekang kali ya. Sama kayak apa? Sama dengan, bukan mengekang, lebih ke apa ya? Lebih ke apa ya maksudnya? Coba tolong dibantu. Teman-teman ada yang tahu? Jadi apa ya? Saya pernah mengalami kasus seperti itu di teman-teman saya. Jadi dia merasa itu pokoknya lu apa-apa harus sama gue deh, seakan-akan lu tuh pahlawan gitu. Jadi ya tadi sebenarnya dasarnya dari mengekang kan. Dasarnya mengekang, tapi lama-kelamaan mungkin semakin lama semakin tumbuh, semakin meningkat, sehingga apapun yang dilakukan itu harus sama gue gitu. Dan kadang-kadang lu pernah ngerasain sih sebenarnya kayak gitu? Hal-hal kayak gitu? Sampai dengan detik ini, di umur 23 tahun ini, alhamdulillah nggak pernah sih. Belum pernah ya? Karena mungkin itu tadi ya, karena meskipun ada di bagian kayak insecurity tadi, kayak nggak pede, karena mungkin di tahun kedua dia udah banyak bertemu dengan berbagai macam orang dan berbagai macam karakter wanita di luar sana. Tapi lebih ke mengeluarkan pendapat sih, bagaimana maunya tuh gimana nih, biar gue juga sama-sama enak ngelepasin lo ngelakuin kegiatan di sana, dan gue juga nggak terlalu curiga gitu. Nah, lu punya tips nggak sih buat keluar dari zona itu atau memperbaiki zona itu? Mungkin setiap pasangan itu beda-beda ya cara mengatasinya gitu. Kalau gue sendiri lebih perbanyak komunikasi, tapi nggak mesti komunikasi tiap hari. Kayak misalkan punya waktu quality time bareng, dan itu tuh khusus memang untuk ngomongin kayak maunya lo gimana ke depan dan maunya gue gimana ke depan. Kayak misalkan kegiatan lo ngapain aja nih, pasti ada suatu momen yang bener-bener udah kayak pengen waktu berdua dong, ya kan, untuk quality time. Dan disitu bener-bener waktu yang harus dari hati ke hati sih. Karena pasangan pun bukan hanya sekedar ketemu dan ngobrol, nanya apa kabar, lagi ngapain, udah tidur belum dan sebagainya, tapi lebih jauh dari itu. Gini Mbak, bosan nggak sih ketika pasangan kita selalu nanya itu aja tiap hari? Contoh, hai sedang apa, udah makan belum? Bosan nggak sih dengan pertanyaan seperti itu sebenarnya? Kalau awalnya sih enggak. Ya kalau udah bertahun-tahun ya, mungkin bosan ya. Ada titik di mana itu benar-benar bosan banget, tapi itu yang sangat diperlukan sebenarnya. Nah, ini agak sedikit masuk ke lebih dalam tentang toxic relationship ya. Kalau tadi itu kan kita bahas tentang dasar-dasar toxic relationship kan, ciri-cirinya, kemudian faktor-faktornya. Nah, sekarang hasil dari toxic relationship ini kadang-kadang di dalam sebuah hubungan itu menjadi sebuah racun yang benar-benar
momok yang menakutkan. Dan gue yakin sih kalau misalkan dari setiap hubungan nggak mungkin bisa di open kan, ya kan. Suatu contoh, aku langsung kasih contoh aja. Toxic relationship di sini maksud gue sampai kira-kira mohon maaf ya, melibatkan sebuah seks. Ya. Nah, menurut Mbak Gina itu gimana sih bisa terjadi seperti itu? Mungkin itu dari faktor diri sendiri sih sebenarnya, meskipun faktor lingkungan juga sangat-sangat mempengaruhi ya. Kayak misalkan tadi ya mungkin banyak dibahas juga, kayak misalkan mungkin ini terlebih untuk terkhusus dan terlebih gimana sih untuk para pria di luar sana ya. Untuk para pria nih. Kalau tapi nggak pria juga kan? Nggak harus pria juga. Nggak harus pria juga. Cewek pun ada yang seperti itu, dan bahkan mungkin bisa dibilang ya muncul toksik itu dari cewek juga bisa. Cuman kan ini lebih banyak ya dan mayoritas gitu. Maaf ya. Ini kan kalau sampai saya cowok. Maaf loh para cowok loh. Kalau ini sampai saya cowok, kalau di luar sana kan pria. Berarti gue gitu. Termasuk gue. Kurang ajar dia. Jadi kalau misalkan ya mungkin tadi sih faktor-faktor yang mempengaruhi ya lingkungan, terus juga kalau misalkan dia nggak bisa memanage atau mengontrol diri dia sendiri, ya itu sangat-sangat mempengaruhi dalam hubungan dia sama pasangan dia gitu. Kayak misalkan lu ngobrol deh sama teman-teman lu gitu kan, nongkrong ya segala macem, terus tiba-tiba ada cewek lewat, pasti kan pikiran lu liar, iya gak sih? Gue ya deh. Iya kan? Ya meskipun lu nutupin pasti itu akan ada gitu kan. Semua cowok pasti akan begitu. Tapi hampir semua cowok gitu. Hampir semua cowok nggak. Tapi gue juga nggak menyalahkan cowoknya. Mungkin karena faktor ceweknya juga, apa karena dari berpenampilan kah, atau mungkin cara bicara dia atau perilaku dia, itu salah satunya. Nah tadi itu kan termasuknya contoh toksik kan, sebenarnya kan toksik. Contoh implementasi toksik yang hampir luar biasa banget ya. Bisa dijelaskan lebih dalam nggak sih? Siapa tahu Mbak Ginanda punya sebuah kisah di toksik yang hampir dalam seperti itu. Nah, jadi di sini sebenarnya kalau ngomongin toxic relationship itu bukan cuma kayak mengekang, nggak percaya diri dan lain sebagainya. Itu semua dasar itu pasti pernah merasakan hubungan siapapun ya. Yang paling benar-benar mendalam banget masalah toxic relationship itu adalah ketika lo udah lama berpasangan dengan pacar lo, dan tadi Mas Fajar bilang kayak melakukan seks, dan itu dilakukan secara berulang dan pasti itu akan menjadi habit atau kebutuhan salah satu pasangan tersebut. Dan gue punya kisah sih sedikit. Sebelum lanjut kita minum dulu. Oh boleh. Biar lebih relax. Ngomong ada aja sih. Oh ada ternyata. Next, tadi sebuah contoh kasus di toxic relationship. Oke, contohnya gini deh, lebih simpel. Kalau gue pernah dapat satu cerita dari teman gue, teman dekat gue, teman kerja juga. Dia cerita sebenarnya dia udah jenuh banget dalam keadaan hubungan yang toksik sama pacarnya ini. Apalagi dia udah berhubungan bertahun-tahun sama pacarnya. Hubungan bertahun-tahun dalam artian ada seksnya? Iya, hubungan ini hubungan mungkin di tahun ketiga atau tahun keempat baru dia melakukan hal seperti itu gitu ya. Seperti itu, dan menjadi ya tadi habit itu. Dia nggak bisa nolak karena apa? Pertama, cowoknya kasar. Mau nggak mau dia daripada dia habiskan di situ, apalagi kan di situ kondisinya adalah berdua gitu kan, nggak ada orang lain, nggak mungkin dong ngelakuin itu ada orang lain ya kan? Iyalah masa. Iyalah. Ya kan temen-temennya kayak gue tonton lu deh. Enggak lah ya. Kayak gitu. Parah banget. Iya maksudnya itu kan dilakuin berdua dan power seorang wanita sekuat-kuatnya itu pasti akan kalah dengan power laki-laki gitu kan. Mau nggak mau dia akan kalah di situ. Berarti itu karena terpaksa kan perempuan ya kan? Atau enggak? Awalnya mungkin karena terpaksa, tapi kira menurut dia enggak, maksudnya gini. Mungkin karena sudah terbiasa mungkin gitu ya. Bukan masalah sudah terbiasa. Karena pertama udah merasa ketakutan, dan berikutnya dia melakukan hal itu lagi daripada dia melakukan itu, lebih baik ya udah deh dia ikut juga, ya udah ayo. Akhirnya dia mau nggak mau memasrahkan dirinya untuk ya udah deh ini akan menjadi habit gue juga ke depannya, daripada gue disiksa terus, daripada gue makan hati terus gitu kan dengan sikap kasar dia, omongan kasar dia, lebih ya udah gue ikutin apa mau dia gitu. Nah itu kan berarti kan dia sudah berjalan bertahun-tahun, mungkin di tahun kedua atau ketiga dia bakal seperti itu kan. Nah kelanjutannya itu dia memilih keluar atau bagaimana? Di satu momen dia sempat bilang sama gue kayaknya gue mau udahin aja deh ini, gue udah gak kuat.
gue udah capek, gue udah di titik dimana gue udah nggak berguna lagi, dia bilang gitu. Gue sebagai cewek kayak karena mungkin dia sudah jatuh banget ya, ya ada di titik paling rendahnya dia gitu ya. Gue pengen ngebuka sih, cuman gue nggak enak. Tapi nggak boleh. Ya nggak boleh. Jadi intinya kayak ya itulah, dia udah ngelakuin hal tersebut karena menurut dia udah menjadi sebuah kebutuhan masing-masing pasangannya juga dan dia juga, karena meskipun awalnya keterpaksaan ya. Dan di situ dia nggak menjelaskan terlalu detail sih kenapa akhirnya dia sampai bertahan dan sekarang udah berumah tangga. Oh, berarti sekarang dia sudah berumah tangga gitu, ya, sudah melanjutkan yang lebih serius gitu kan. Nah, uniknya Mbak, toxic relationship ini itu tidak hanya terjadi di range umur yang dewasa. Benar. Bahkan ini sekarang yang terjadi di depan mata kita itu bahkan anak-anak SMA, SMP itu sudah memasuki area-area itu. Nah, menurut Mbak gimana tuh? Ya mungkin tadi faktor lingkungan. Sekarang kan semua udah pada pegang gadget dong, semua teknologi udah pada melek gitu kan. Sekarang kalau misalkan yang tadi Mas Wajar bilang, kenapa anak-anak sekolah atau anak-anak di bawah umur sekarang udah pada bisa ngelakuin itu dan bisa dibilang udah benar-benar masuk dalam hal toxic relationship, ya mungkin mereka juga ngerti toxic relationship itu apa kan. Jadi intinya kayak ya itu tadi, mungkin karena faktor lingkungan ditambah juga dengan pengetahuan dia yang sebenarnya dia nggak bisa cara memanfaatkan dengan bijak baik, ya. Dia belum bisa bijak nih menanggapi suatu hal yang ada di handphone dia, tiba-tiba dia lihat Instagram ada video tersebut. Berarti itu juga termasuk faktor juga dong? Ya sangat lah. Sangat. Tapi kita nggak bisa melarang itu kan. Kita nggak bisa melarang itu karena sebenarnya kalau misalkan yang baik adalah diarahkan sih, bukan hanya dari orang tua dan guru, tapi dia juga harus mencari tahu ini kenapa ya ada video seperti ini atau hal-hal lainnya yang menurut dia tabu kayak gitu. Nah, kalau ini karena kita berbicara tentang generasi muda ya, yang tadi kan anak SMA sudah mengenal toxic relationship bahkan sampai ke area-area yang lebih jauh, mungkin sampai ke seks juga bisa jadi ya. Nah, di situ menurut pendapat Mbak Gina kita sebagai masyarakat umum gitu kan suatu saat juga Mbak Gina bakal punya anak nantinya kan gitu kan, saya juga bakal punya anak. Itu cara menanggapinya gimana? Karena ini sudah bukan jadi rahasia umum. Semua orang sudah tahu. Ada anak SMA pulang sekolah mungkin nggak langsung pulang kemana dulu. Itu sudah banyak terjadi, apalagi di area-area yang ya tentunya yang gelap-gelap gitu banyak banget kan gitu. Dan itu mayoritas anak-anak, ya mohon maaf, anak-anak SMA, SMK. Nah, tanggapan Mbak Gina nih bagaimana? Mungkin dalam hal hubungan toxic relationship-nya atau si orangnya, apakah memang karena dia tuh ya mohon maaf tidak pernah mendapatkan perhatian dari siapapun sehingga dia sampai melebihi kayak gitu? Itu juga bisa, sebenarnya faktornya banyak ya, dan kita juga nggak bisa mengira-kira kalau dia karena kurangnya kasih sayang sama orang tua atau mungkin karena dia kurang diarahkan atau apapun itu. Sebenarnya banyak banget faktor, tapi intinya kalau misalkan dia bisa memanage diri dia sendiri dan lebih banyak memperdalam hal-hal tabu sih, karena kan sekarang banyak kayak ngomongin seks sedikit kayak masalah tabu gitu ya, atau padahal itu sangat penting banget. Jadi ketika dia dewasa, dia tahu nih apa-apa hal yang harus dia pelajari, hal-hal apa yang harus dia lakukan gitu maksudnya, lakukan. Kayak misalkan dia udah punya pasangan tapi dia nggak tahu itu adalah ciri toxic relationship. Kayak misalkan tadi cowoknya kasar, menurut dia ya karena mungkin dia lagi kesel aja, padahal kan itu adalah ciri dari toxic relationship. Kayak gitu. Tapi jadi memang apa ya? Yang gue lihat itu bukan kasarnya ya. Kalau kasar itu sebenarnya masih bisa ditanggulangi lah. Kalau contoh saya mukul kamu tinggal lari bisa dong, ya kan? Walaupun posisinya lagi di kamar, gue mukul lu, tinggal buka kamar selesai kok, ya kan? Bener nggak? Kalau yang kasar nih, tapi yang paling unik itu kenapa harus terjadinya seks dulu? Iya nggak? Iya. Dan yang paling uniknya lagi itu bukan hanya seumur umur kita, tapi malah seumur umur yang di bawah kita gitu, yang model-model masih umur 18, 17, 16, itu apa sih yang buat dia pengen tahu hal yang lebih begitu itu sebenarnya? Itu tadi kenapa harus dipelajari hal-hal tabu, karena supaya dia nggak langsung menafsirkan sendiri hal-hal tabu tersebut. Kayak misalkan kenapa sih bisa kejadian anak-anak sekolah bisa misalkan tapi taruh tapi di sekolahnya sebenarnya diajarin nggak sih sekolahnya?
Lu kan sekolah nih SMA dulu nih. Ya dulu gue diajarin tapi nggak sedalam itu. Tapi lu diajarin kan tentang apa tuh? Ada banyak agama ada kan? Agama, Iya, pendidikan ada. kewarganegaraan gitu ada kan? Tapi kan dulu kayak masih kayak ya hal-hal pembelajaran. Berarti sekolahnya nggak bener dong biasa. kalau gitu? Ya enggak dong. Berarti gurunya nggak bener berarti? Ya enggak juga. Nggak juga. Terus? Tapi tergantung anaknya juga nanggepinnya gimana. Kan itu maksudnya dia memberikan edukasi bahwa kayak gini adalah yang baik dan kayak gini enggak. Maksudnya mencontohkan yang tidak itu kan berarti ada yang baiknya dong. Bukan berarti guru itu mengajarkan yang enggak baik masalah seks ya, tapi itu kan hal-hal tabu yang harus memang dipelajari dari kecil biar enggak kayak banyak yang tadi kejadian gitu. Lu sepaham nggak sih sama gue? Sebenarnya mereka tuh melakukan hal seperti itu karena nggak punya prioritas sebenarnya. Bisa jadi. Bisa jadi. Sekarang kalau kita paham ya, dia sebagai pelajar gitu ya, terus dia pasti belajar pas sederhana. Iya. Tapi ya itu apa ya? Itu adalah hal yang paling gue takutin ketika nanti gue punya anak sih sebenarnya. Hal-hal gitu. Masalahnya sekarang sudah benar-benar vulgar gitu kan. Kita megang gadget mau tidak mau iklannya masuk, apalagi lu install itu luar biasa banget iklannya. Sedangkan anak-anak masih bocah sudah pada pegang gadget. Apakah itu bakal jadi toxic juga nantinya? Bisa jadi sih salah satu. Karena kan karena satu diracuni dia terus ya, sudah dari tahu kecil kan, ya. ya enggak? Mau tidak mau ini racun, ya kan? Racun. Nah, menurut lu apakah kita harus lepas dari gadget? Nggak bisa dong. Nggak bisa. Nggak bisa lah. Kenapa nggak bisa? Kan? Ya nggak bisa, nggak akan bisa juga. Apa-apa sekarang pakai gadget gitu, apa-apa sekarang pakai teknologi, semua akan bisa lepas dari gadget. Gitu. Jadi susah juga sih kalau misalkan ngomongin anak-anak gimana supaya bijak karena ya pemikiran mereka masih terbatas gitu. Terutama kalau misalkan ada yang mengarahkan dengan hal tersebut. Contohnya. Nah, menurut Mbak Gina nih, ini versi yang lu cerita dulu ya, yang cerita yang 3 tahun sudah berhubungan tuh. Ini syukur-syukur dia menikah loh. Ya. Ini gue bilang masih syukur ya, masih bersyukur lu menikah, ya kan? Kalau nggak menikah kan berabe, Benar. ya kan? Satu pesan moral dia hilang, pasti dia down banget ditinggal sama cowoknya sudah rusak, ya kan? Nah, menurut lu untuk keluar dari toxic ini solusinya gimana sih? Tapi sebenarnya masalah teman gue yang tadi, gue sih berharapnya nggak menikah sebenarnya. Oh sebenarnya? Sebetulnya karena kenapa? Baru pacaran aja begitu, apalagi nanti menikah. Meskipun nggak tahu mungkin akan berubah ya, tapi kan setidaknya tahu itu sekarang menikah udah berapa tahun? baru tahun kemarin. Betul kemarin. Lu tahu kesehariannya gimana? Kasar atau enggak gitu? Nggak tahu sih, Nggak gue tahu. nggak tahu. Cuman maksudnya kan dari kemarin aja udah, maksudnya dari awal pacaran aja udah begitu. Gue mikirnya kayak kedepannya pasti akan lebih gitu. Nah kalau misalkan untuk keluar dari toxic relationship ya sebenarnya balik lagi dari kita sih. Kalau kita bisa mengubah pasangan kita bisa menjadi agak lebih berkurang lagi toxic relationshipnya, karena nggak mungkin akan tiba-tiba hilang dong, pasti akan selalu ada. Kadarnya lebih sedikit lagi dan kita juga bisa menyeimbangkan, karena kan ini sebenarnya lebih ke siapa yang lebih ini ya lebih kuat gitu ya kalau misalnya Power ya. relationship ya siapa yang lebih punya power di sini gitu kan. Jadi gimana caranya supaya pasangan kita dan kita pun punya pikiran yang seimbang gitu, punya hal-hal yang bisa dibilang lu nggak menjadi seseorang yang ngatur gue dan gue juga nggak mau diatur sama lo. Jadi lo baiknya seimbang aja, semuanya bisa dibicarakan baik-baik, semua bisa diselesaikan dengan komunikasi, dan kalaupun tidak bisa lo baik tinggalkan daripada lo Rusak gitu kan? ya daripada lo ngerusak diri lo sendiri ya kan, dan pastinya pasangan lo juga akan rusak. Oke guys, jadi itu mungkin beberapa ciri-ciri dari toxic relationship. Mungkin teman-teman di rumah juga pasti mengalami ya, pasti punya pacar kan, pasti mengalami hal-hal seperti itu. Dan untuk skala yang lebih besar, ya gue harap teman-teman juga udah mulai sadar lihat video ini ya lihat konten ini, teman-teman juga bisa menelaah dengan baik bagaimana sih toksik yang masih ditoleransi dan sudah tidak ditoleransi. Jadi kalau menurut Mbak Gina, kalau sudah di atas ambang toleransi ya lebih baik ditinggalkan. Daripada teman-teman merasa tersiksa, merasa merusak diri, nanti mau tidak mau psikis teman-teman bakalan down. Dan padahal di dalam hubungan itu ya kita harus saling support sebenarnya ya Mbak Gina ya. Bukan berarti kita membiarkan pasangan kita, tapi justru dengan kita mensupport itu akan memberikan sebuah power yang positif. Sebenarnya begitu Mbak Gina ya. Oke, ada lagi Mbak Gina yang mau disampaikan tips triknya? Ini gitu aja sih, ketika semuanya masih bisa
diselesaikan dengan baik-baik, lebih baik pertahankan. Tapi kalau misalkan tidak, lebih baik tinggalkan. Oke. Mungkin itu di episode kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil yang positifnya gitu kan, menjadikan sebuah pelajaran, dan yang negatifnya juga silahkan diambil untuk menjadi sebuah pelajaran yang baik buat hubungan teman-teman sendiri. So, don't forget buat intuisi hasrat, yang pertama adalah yang utama, dan yang utama adalah diri Anda sendiri. Oke, see you, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.